dunia Islam perlu mencermati sekularisasi ini sebagai sebuah proyek falsafah peradaban barat. Dan masalah daripada proyek sekularisasi ini adalah gerakan ini menjadi agenda global, termasuk menjadi agenda global yang masuk ke dunia Islam, yang mana bentuknya menjadi bermacam-macam. Ketika ini masuk ke dunia Islam, bentuknya itu bisa menjadi sekularisasi hukum Islam, sekularisasi ilmu fikih, sekularisasi ilmu politik, budaya, dan sekularisasi dalam bidang pemikiran keagamaan. Banyak faham-faham keagamaan yang kita lihat pada zaman ini yang dipengaruhi sesungguhnya oleh proyek sekularisasi ini melalui gerakan westernisasi. Saya ingat, dan saya selalu ingat dari kata-kata dari Profesor Dr. Hamid Zarkashi, guru saya. Saya selalu ingat dan saya selalu catat kata-kata beliau. Beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak banyak orang yang merespon tantangan sekularisasi ini. Ketika di PKU juga, kami di kelas PKU, kebetulan saya PKU angkatan kedua ya, tahun 2009. Ya. Beliau juga pernah menerangkan di kelas bahwasanya tidak banyak orang yang merespon tantangan sekularisasi ini. Lebih tidak banyak lagi yang merespon dalam bentuk tulisan yang berbobot, ya, yang berkualitas. Tidak banyak. Tidak banyak juga yang merespon dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang bisa dipahami orang banyak secara lugas dan tegas. Itu kata beliau yang selalu saya ingat. Dan INPAS mencoba mengambil jalan yang tidak banyak orang yang memperhatikan ini. Termasuklah PKU. PKU pertama kali didirikan pada tahun 2008, ya. Ya. Karena Profesor Hamid Fahmi Zarkashi melihat bahwasannya seorang ulama itu harus paham tantangan global. Tantangan paling terkini itu apa tantangannya di dunia Islam. Kalau kita melihat merujuk pada pemikiran Profesor Said Muhammad Naqib Alatas, tantangan global ini sekularisasi atau namanya sekularisme. Makanya solusinya apa terhadap menghadapi tantangan ini? Solusinya adalah mengembangkan pemikiran worldview Islam. Yang teman-teman PKU saya kira sudah mulai akrab ya dengan kuliahnya Profesor Hamid. Jadi kita perlu mengembangkan pemikiran worldview Islam yang sesuai dengan tradisi Islam. Karena sekularisasi pemikiran keagamaan ini atau sekularisasi dalam bidang yang lain, dalam bidang hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya, ini membongkar konsep-konsep dasar Islam. Faham-faham dasar Islam ini dibongkar oleh proyek sekularisme ini, di mana faham-faham dasar ini menjadi elemen dasar daripada worldview Islam. Ya. Kita baca di buku Prof. Alatas itu Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Ada 9 elemen dasar daripada worldview Islam. Konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep nabi, konsep ilmu, konsep manusia, konsep kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ini dibongkar oleh proyek sekularisasi. Makanya Prof. Alatas itu menulis buku Islam and Secularism, ya. Islam and Secularism. Buku ini merupakan jawaban terhadap proyek terhadap sekularisme sebagai paham falsafah peradaban barat. Jadi apa jawaban dari proyek sekularisasi ini? Jawabannya adalah Islamisasi. Nah, beliau menjelaskan Islamisasi itu apa, langkah-langkahnya bagaimana dalam bukunya Islam and Secularism. Ini adalah jawaban terhadap sekularisasi. Kita jawab, dunia Islam menjawab dengan Islamisasi. Maka kita harus sambut proyek ini, ya, proyek yang digagas oleh Prof. Alatas sejak tahun 70-an ya. Awal 70-an beliau berpidato di konferensi internasional di Mekah waktu itu, mengatakan bahwasanya tantangan global kita adalah sekularisme dan problem yang
melilit dunia Islam itu adalah the loss of adab. The loss of adab ini karena proyek sekularisasi ya, melalui gerakan westernisasi ini. Maka sesungguhnya sekularisasi pemikiran keagamaan itu bukan tidak ada, bukan ilusi, tapi itu sudah nyata. Proyek yang sudah nyata yang kita lihat bersama-sama tiap hari ya, melalui segi-segi kehidupan, melalui pendidikan ya, melalui perkuliahan, bahkan melalui pemikiran politik kenegaraan. Itu kita lihat. Dan bentuknya bermacam-macam sekarang. Bentuknya bisa menjadi ideologi feminisme, pluralisme, relativisme, dan lain-lain ya, yang mana problem-problem keagamaan ini itu sebetulnya intinya adalah problem epistemologi. Maka islamisasi itu adalah bagaimana mengembalikan tradisi ilmu ya, kepada tradisi yang sesuai dengan tradisi para ulama-ulama kita. Tradisi ilmu kita sesuai dengan tradisi para ulama-ulama kita. Paham tentang ilmu kita sesuai dengan paham para ulama-ulama kita, yang itu bahasa Profalata sekarang itu konsep ilmu kita itu kerangkanya ada dalam bentuk pemikiran worldview of Islam, the worldview of Islam.